11 kelebihan rumah minimalis ala Jepang, luas dan adem. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Duh Bun, lihat harga tanah sekarang rasanya lebih horor daripada lihat timbangan habis lebaran ya. Apalagi kalau lihat rumah tetangga yang isinya penuh sesak sampai kita bingung mana kursi mana tumpukan setrikaan. Padahal impian kita itu cuman mau punya rumah yang lega, adem, dan bikin tenang. Bukannya malah bikin darah tinggi naik tiap kali lihat barang berantakan di mana-mana. Menurut artikel dari Arsitektur Modern, tren hunian minimalis ala Jepang ini lagi hits banget karena mereka jago banget memaksimalkan lahan sempit jadi terasa seluas lapangan bola. Makanya, mending kita bahas gimana sih caranya rumah mungil bisa terasa luas dan sejuk biar kita nggak perlu emosi jiwa tiap hari cuma gara-gara rumah terasa sumpek dan panas. Langkah pertama yang paling juara dari rumah Jepang itu adalah konsep keterbukaan atau open plan yang bikin ruang tamu sama ruang makan nyambung tanpa sekat tembok yang kaku. Bayangin deh Bun, kalau nggak ada tembok, kita bisa masak sambil tetap memantau anak-anak yang lagi asyik main tanpa perlu teriak-teriak kayak lagi ikut lomba Agustusan. Selain bikin sirkulasi udara makin lancar jaya, mata kita juga jadi nggak capek karena pandangan terasa luas banget dari ujung ke ujung tanpa terhalang apapun. Ini kunci utama biar rumah mungil nggak terasa kayak kardus mie instan yang dipaksain buat ditinggalin banyak orang. Selanjutnya, penggunaan jendela besar itu hukumnya wajib karena cahaya alami itu adalah kosmetik terbaik buat rumah kita biar kelihatan kinclong tanpa filter. Rumah Jepang itu suka banget pakai jendela yang lebar-lebar supaya sinar matahari masuk maksimal. Jadi kita bisa hemat listrik karena nggak perlu nyalain lampu pas siang bolong. Selain itu, kalau jendelanya besar, udara yang masuk juga jadi lebih banyak. Jadi kita nggak perlu pasang kipas angin di setiap sudut rumah sampai rasanya kayak mau terbang. Contoh nyatanya, kalau rumah terang dan angin sepoi-sepoi, bawaannya pengin rebahan terus sambil dengerin kicau burung, bukan malah kepanasan sampai emosi gampang meledak. Langkah ketiga yang cerdas banget adalah penggunaan material kayu yang dominan. Karena kayu itu punya kemampuan alami buat bikin suhu ruangan jadi lebih stabil dan adem. Warnanya yang coklat muda atau krem juga bikin suasana hati jadi lebih tenang. Beda banget sama tembok warna-warni yang kadang bikin mata perih kalau kelamaan dilihat. Kayu ini bikin rumah terasa lebih homey dan hangat, seolah-olah rumah kita itu lagi meluk kita dengan lembut setiap kali kita pulang dari pasar yang ramai. Sentuhan alam ini penting banget buat kesehatan mental ibu-ibu biar nggak gampang stres menghadapi drama harian yang nggak ada habisnya. Langkah keempat adalah prinsip minimalis dalam pemilihan furnitur yang fungsional dan punya kaki tinggi supaya lantai bawahnya tetap kelihatan luas. Orang Jepang itu jarang banget pakai sofa yang ukurannya segede gajah. Kalau ruangannya cuma seukuran semut, mereka lebih pilih yang simple dan ramping. Dengan furnitur yang minimalis, kita jadi punya lebih banyak ruang buat jalan tanpa perlu drama jempol kaki kepentok ujung meja yang rasanya sakit sampai ke ubun-ubun. Jadi, meskipun rumah kita tipenya mungil, tapi kalau furniturnya tepat, rasanya tetap bisa buat senam aerobik bareng teman-teman arisan di dalam rumah. Langkah kelima yang bikin iri adalah konsep penyimpanan tersembunyi atau storage yang rapi banget sampai barang-barang nggak ada yang berceceran di lantai. Mereka itu pinter banget bikin lemari di bawah tangga atau laci di bawah tempat tidur buat simpan semua perintilan, yang kalau dilihat bikin pusing kepala. Jadi, rahasia rumah rapi itu bukan karena nggak punya barang, tapi karena pinter sembunyiin kekacauan di balik pintu lemari yang cantik. Bayangin kalau semua mainan anak dan kabel-kabel charger bisa hilang dalam sekejap. Pasti hati kita langsung tenang dan damai sentosa tanpa perlu marah-marah setiap 5 menit sekali. Langkah keenam adalah pemilihan warna netral seperti putih, abu-abu muda,
atau krem yang secara psikologis bisa bikin ruangan sempit terlihat jauh lebih luas. Warna-warna ini kayak sulap karena bisa memantulkan cahaya ke seluruh penjuru ruangan sehingga kesan sumpek itu langsung hilang seketika. Hindari deh pakai warna-warna gelap atau terlalu gonjreng di seluruh tembok. Kalau nggak mau rumah berasa makin sempit dan panas kayak di dalam oven. Warna netral ini juga bikin rumah kelihatan lebih elegan dan mahal. Padahal modalnya cuma cat tembok biasa yang sering kita temui di toko bangunan sebelah. Langkah ketujuh adalah adanya area transisi yang disebut genkan atau ruang kecil di pintu masuk buat lepas sepatu supaya kotoran dari luar nggak masuk ke dalam. Ini penting banget biar rumah tetap bersih dan higienis tanpa kita harus ngepel berkali-kali dalam sehari gara-gara jejak kaki yang coklat. Dengan adanya pembatas yang jelas antara area luar dan dalam, energi di dalam rumah juga terasa lebih bersih dan bikin kita merasa lebih nyaman buat duduk santai di lantai. Contoh aslinya, kalau lantai selalu bersih, kita jadi nggak ragu buat selonjoran sambil maskeran, nungguin jemputan sekolah anak yang sering telat. Langkah ke-8 adalah integrasi elemen taman di dalam rumah, atau sering disebut courtyard, yang bikin suasana jadi asri, meskipun di lahan yang terbatas. Nggak perlu luas-luas, cukup pojokan kecil dengan satu pohon atau tanaman hijau di dalam pot besar sudah cukup buat menyegarkan mata dan paru-paru kita. Tanaman hijau ini fungsinya sebagai penyaring udara alami sekaligus penghilang stres yang paling ampuh buat ibu-ibu setelah lelah bergelut dengan urusan dapur. Rumah yang ada hijaunya itu rasanya beda banget, lebih adem di mata dan lebih sejuk di hati. Jadi kita nggak perlu sering-sering keluar rumah buat cari udara segar. Langkah ke-9 yaitu konsep pencahayaan yang lembut atau ambient lighting yang bikin suasana malam hari jadi lebih syahdu dan menenangkan jiwa. Orang Jepang itu suka pakai lampu yang cahayanya kuning lembut dan gak terlalu silau. Jadi, kalau malam rumah terasa seperti spa yang mahal dan eksklusif, pencahayaan yang pas bisa menyamarkan kekurangan ruangan dan menonjolkan bagian-bagian rumah yang paling cantik menurut kita. Ini rahasia biar suami betah di rumah dan kita juga bisa istirahat dengan kualitas yang maksimal setelah seharian penuh dengan aktivitas yang menguras tenaga. Langkah yang nomor 10 adalah mengurangi dekorasi yang gak penting dan fokus pada kualitas daripada kuantitas barang yang cuma jadi sarang debu saja. Kita sering banget kan tergoda beli hiasan lucu di toko daring, padahal cuma bikin rak penuh dan susah dibersihin pas lagi hari libur. Di rumah Jepang, satu hiasan yang bermakna jauh lebih dihargai daripada 10 hiasan murah yang cuma menumpuk beban pikiran dan tenaga buat merawatnya. Dengan lebih sedikit barang, kita jadi punya lebih banyak waktu buat diri sendiri atau sekadar ngopi cantik sambil memandangi rumah yang rapi dan tertata dengan sangat baik. Terakhir, langkah ke-11 adalah menerapkan filosofi kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari di rumah agar kita bisa lebih menghargai ruang yang ada. Rumah minimalis ala Jepang itu bukan cuma soal desain bangunan, tapi soal gimana kita mengatur hati dan pikiran biar nggak serakah ingin punya segalanya. Dan pada akhirnya ternyata rumah yang luas dan adem itu adalah hasil dari pilihan kita buat hidup lebih praktis dan nggak ribet dengan urusan duniawi yang berlebihan. Jadi, mari kita mulai tata ulang rumah kita sedikit demi sedikit, biar impian punya hunian yang nyaman, bukan cuma jadi sekadar angan-angan di dalam mimpi. Kira-kira poin mana nih yang paling ingin Bunda terapkan duluan di rumah buat persiapan renovasi kecil-kecilan bulan depan? Apakah Bunda ingin mulai dengan sortir barang atau langsung ganti cat tembok rumah
biar kelihatan lebih segar dan luas, seperti rumah di drama Jepang. Kalau Bunda masih bingung, coba langsung saja tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi seru bareng ibu-ibu lainnya yang juga pejuang rumah minimalis. Saya tunggu ceritanya dan mari kita mulai transformasi rumah impian kita sekarang juga agar hidup makin bahagia. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!